Logika secara fikih begini, haid itu kan menghalangi sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada baca Quran, maka tidak boleh deres dalam keadaan haid. Logika kedua, lupa Quran itu dosa besar. Nah, baca Quran pas haid juga dosa. Ya nanti malaikat suruh nimbang banyak mana gitu. Makanya ini wilayah yang mesti jadi polemik. Ini kan begini, ini pakai logika fikih ya. Jadi Anda boleh ngikuti saya, juga boleh ngikuti kiai yang punya tradisi membolehkan. Tapi logikanya begini secara fikih. Logika secara fikih begini. Haid itu kan menghalangi sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada baca Quran, maka tidak boleh deres dalam keadaan haid. Logika kedua, lupa Quran itu dosa besar. Nah, baca Quran pas haid juga dosa. Ya nanti malaikat suruh nimbang banyak mana gitu. Makanya ini wilayah yang mesti jadi polemik. Tapi asal debatnya nggak karena orderan, nggak karena uang, insya Allah nggak fitnah, tak jamin. Karena kita debat secara fair. Ya, jadi biasalah dalam kaidah fikih. Kayak begini loh. Saya melihat mbak-mbak ini dosa karena melihat nggak mahram, nggak istri. Ya saya tak apik, istiqomah itu apik. Tapi akhirnya ngangkangi masjid wong liya ora kober dadi imam katanya gitu. Jadi artinya ya ada nilai negatifnya gitu. Makanya dalam kitab Hikam itu ada gojlokan begini. Manusia itu siapa? Mangkanat mahasinuhu masawiya, fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Manusa iku pas apik welek apa meneh pas. Misalnya ibu-ibu ini silaturahim baik gak? Saiki bojomu ngopi gawe dhewe. Anakmu mbah tiba bopi itu. Jadi manusia itu apa? Mangkanat mahasinuhu masawiya, fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Pas apik wae ana elek nih. Mungkin di UIN ada rapat tapi bolos. Tapi ya baik datangi Quran. Tapi mungkin bagi yang berkepentingan ini gimana ya? Dia dilantik baru 3 hari sudah hilang. Hasan boleh mewakili Islam itu kalau hukumnya mujma' alaih, sesuatu yang disepakati. Paham ya? Jadi kalau pendapat-pendapat yang khilaf kamu harus bilang apa? Menurut saya, menurut guru saya. Karena di situ ada subjektivitas. Ada apa? Subjektivitas. Ya kira-kira seperti itu. Berarti intinya masih ikhtilaf terus Gusnya. Kalau kita khotaman setelah akhir An-Nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah dan seterusnya. Dan jadi begini kursi. ya, kalau ya umumnya orang NU lah misalnya, kan setelah itu terus baca ayat kursi macam-macam. Yaitu paket melafatkan kalimat thayyibah saja, tapi ya tidak dalam konteks mewarisi ulama dulu dalam cara khataman. Saya ulang lagi ya. Ya kira-kira marisi Islam Nusantara gitu aja. Karena kalau tradisi ulama dulu dalam khataman ya hanya 3 itu. Kemudian kita membaca ayat kursi. Ya salahnya di mana? Itu kan ya kalimah thayyibah, ya sudah. Ya enggak masalah gitu. Misalnya gini, populer dipilih, tapi risikonya yang belakang-belakang enggak hafal terus ayat kursi masih banyak yang bareng inna dina inta wal islam menang semua. Ya yang seperti itu jelas itu. Kategorinya ya tidak sampai masyru'ahannya dianjurkan secara ekstrim karena itu pilihan, sifatnya itu pilihan. Tapi ya tidak mungkin dilarang, masa melafatkan kalimat thayyibah apa? Dilarang. Ya kira-kira seperti itu statusnya.